Kalau selama ini gimana Pak, peran atau keterlibatan seniman lukis dalam hal ini Pak Purwo dalam pembangunan Jambi? Peran seni lukis membangun Jambi itu luar biasa. Dulu ada namanya Papelda, Persatuan Pelukis Daerah Jambi. Nah, itu kepanjangannya. Jadi waktu itu ada dari yang tua-tua kita dulu, ada Pak Adi, ada Pak Aris dari Kerinci, dan juga ada Pak Ali Umar. Jadi orang itu dulu mengatakan merdeka atau mati. Merdeka atau mati itu ditulis di tembok. Kalau sekarangnya mural. Oh ya. Nah, dulu mural itu dibuat dengan apa? Dengan arang. Karena cat udah ada. Cat ini kan baru adanya di Jambi ini sekitar tahun 60-an. Itu tadi arang tahun berapa itu Pak? Atau dari 45 sebab sisa-sisa pembakaran apa yang punya arang tulis. Jadi dia buat ilustrasi merdeka atau mati. Jadi di dalam ada lagi Pak Uyun namanya di pemerintahan waktu itu, ngajak kawan-kawan seniman buat mobil hias, buat dan sebagainya itu berdasarkan cerita-cerita dongeng yang ada. Itu patung Sultan Taha, patung pahlawan yang ada di Sipinuju. Itu kan yang buat desainnya Pak Margi. Jadi patung itu ditegakkan karena ada pahlawan di Jambi, bukan seperti di Jawa perang. Di Jawa kan macam-macam, ada perang fisik. Di sini kena penduduk waktu itu sedikit. Jadi dengan apa adanya yang dia lakukan gitu. Jadi tidak seperti di Jakarta atau di Jogja. Perang itu paling-paling melawan politik aja gitu kan. Berarti dulu peran seniman itu memang diajak untuk terlibat dalam membangun. Iya. Ya. Kalau situasi sekarang gimana? Situasi sekarang inilah yang jadi buah pikiran kita. Seniman baru berbuat, baru dia ini ya, dekat ini gitu ya. Tidak didasari dengan adanya musyawarah, dialog, diskusi. Kesadaran untuk ya, ini ya. Jadi kadang-kadang miris kita mengatakan berjenjang naik bertangga turun. Kalau semuanya itu dipakai aturan adat, ya bagus. Tapi kalau hanya main pandang anak pandang menantu, susah. Ngerti lagi kira pandang anak pandang menantu. Kalau anak kita dokter, dia insinyur, menantu tentu yang hebat juga kan. Kalau ini biasa-biasa saja ya biasa juga. Hari kapan kita bisa mengajak seniman? Setiap adanya upacara atau memilih pimpinan kita nanti, tentu kita memerlukan suara. Nah, jadi suara yang diberikan seniman bisa menyanyi, bisa melukis, bisa pamer. Ini di gedung DPR sekarang banyak karya kita lagi dipamerin. Siapa yang sering di DPR dibuat lukisannya, nah, itu kan enak.
Jadi seniman itu ada gunanya gitu kan. Akhirnya kadang macam tidak berguna. Jadi ibarat membelah petung atau bulu, satu diinjak, satu diangkat. Seingat Pak Wo itu perubahan dari keterlibatan seniman yang kompak dengan pemerintah dalam bangun Jambi, kemudian renggang itu mulai kapan Pak Wo? Renggang itu ya macam saat-saat sekarang itu merenggang. Biasanya kalau sudah mau dilantik atau mau menjabat, itu dipanggil seniman itu ya, nyanyi. Sudah tuh ada hadiah penobatan gitu kan. Kalau biasa-biasa saja, jadi baru di tanggal 17 Agustus kami pernah dulu tidak buat mobil hias. Nah, jadi seakan-akan memang tidak ada kerjasama yang baik jadinya kan. Kadang-kadang muncul ide dengan sesuai dengan kemauannya. Macam salah satu dulu ada yang sudah musim nyanyi itu pesta namanya malam pertunjukan antara seniman ulang tahun Jambi ya. Nah, itu sering diadakan itu. Tapi yang sifatnya programatik itu ada nggak ya Pak, yang dirasakan oleh teman-teman seniman dari pemerintah misalnya, yang sifatnya rutin expo, pameran? Ada sebenarnya, kadang-kadang dipaksakan oleh kawan-kawan yang memberi semangat. Ayo nanti bisa Bapak tuh lihat. Jadi nanti kamu tidak dikenal gitu kan artinya gitu. Jadi kadang-kadang seniman ini yang saya katakan penanganan itu yang mendekati itu tentu yang rajin gitu kan. Tapi kalau yang punya konsep, nah ini yang penting kita naikkan ke atas itu. Dunia seniman di Jambi ini terus mengalami perubahan, mulai dari zaman lawas, zaman tahun perjuangan 45 sampai sekarang seperti apa. Tadi dibilang oleh Pak Wo bahwa ada semacam perubahan gitu, pergeseran gitu. Pergeseran di mana pertama para senimannya juga berjalan sendiri-sendiri gitu Pak Wo ya. Kemudian peran pemerintah juga masih belum terasa. Nah ini kita tanyakan bagi ya Pak Wo, bagaimana peran penting pemerintah dalam mengkonsolidasikan ini sejauh ini, bagaimana, dan usulan Pak Wo bagaimana? Peran pemerintah sebenarnya di dalam aturan baik pun dalam kepegawaiannya seni ini sangat diutamakan. Di pendidikan dan kebudayaan di bawah naungan Dikbud sudah pindah lagi butnya ini ke pariwisata dan budaya. Jadi dalam kekacauan menafsirkan Antara pariwisata dan budaya, ini siapa yang pengelola sepenuhnya? Jadi ini penting digarisbawahi, yang jadi di pendidikan anak-anak sekolah itu ada kan mata pelajarannya, kan guru keseniannya ada. Itu berarti pemerintah sudah mensupport, sudah mengalokasikan dana gitu kan. Di pariwisata dan kebudayaan. Di kebudayaan pariwisata ini kalau pariwisata cuma kan kerjanya 3, makan, urusan restoran, tidur urusan hotel, sudah tuh jalan urusan turismenya gitu. Nah jadi kebudayaan terkadang hanya sekedar jalan-jalan. Nah jadi di sini kita harus tegaskan bahwa jadikan untuk pendidikan di sekolah dan jadikan kesenian itu di mana saja harus bergiat. Jadi dengan sendirinya tidak hanya
pembukaan pameran atau pembukaan peresmian atau menyambut tamu. Bukan itu kesenian. Kesenian itu adalah olah rasa. Seni untuk seni, tidak bisa seni untuk masyarakat. Sebab seni untuk masyarakat itu banyak yang digali. Sebab kalau kita sudah membicarakan tentang nilai, dulu lebak yang bertangkai, sekarang biola pakai telingo. Dulu adat yang dipakai, sekarang duit yang berguna. Nah, jadi ini miris kita. Jadi jangan kita mentang-mentang bisa dibayar, misalnya jadilah 200 Korean menggambar. Nah, tidak bisa begitu. Jadi siapa yang buat? Ini perlu dikaji lagi. Oke, untuk usul konkretnya Pak, usul konkret Pak apa supaya pemerintah juga bisa mendengar suara batiniah dari seniman. Jadi konkretnya gini, artinya kita harus menjalankan kita di Jambi ada adat istiadat, ada yang perlu dilestarikan. Oke, terakhir kita mau bicara tentang pesan kesan lah ya, pesan khusus apalagi ini Jambi sebentar lagi akan memilih pemimpin. Jadi Dan ulang tahun Jambi. Nah, iya. Pak Wo, apa pesan, kritik, pesan dan saran terhadap para pemimpin di Jambi? Apalagi ini sebentar lagi nanti kita akan punya hajatan besar memilih pemimpin. Siapapun yang terpilih, apa harapannya? Harapan kita dari seniman yang betul-betul tahu dengan Jambi. Tahu dengan Jambi itu tidak hanya di kesenian, tapi di budaya yang lain, supaya pimpinan kita bisa mengajak kita berbuat bentuk rupa, baik itu dalam tulis-penulis. Kita ini dari sejarah memang minim sekali untuk menjadikan Jambi sebagai bukti otentik kita dalam bercerita. Sebab dari dulu nenek kita atau datuk kita dulu selalu mengayunkan kita dengan seloko-seloko atau bercerita. Dalam gambarnya membuat ilustrasi, buat komik misalnya kalau sudah agak maju. Membuat gambar bercerita itu tentu meninggalkan sejarah. Jadi dalam membuat sejarah kita perlu adanya buku-buku yang ada di media apa saja bisa kita adakan dengan tulis menulis. Dan juga dari kesenian adanya dihidupkan nuansa musik, juga nuansa tari yang sudah bergulungan dengan tari-tari modern. Jadi tidak ada lagi kasanah budaya kita. Jadi untuk itu para pemimpin nanti yang terpilih, kami mengharapkan seperti sepedut Jambi 9 Lurah ini perlu dikembangkan. Ya itu. Oke Pak Wo, terima kasih. Tribuners, kita sudah berada di ujung acara wawancara tokoh kita kali ini dengan Pak Wo. Salam dari saya, Bang Mandor, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.